wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Qawaid Fiqhiyah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adnitis Welasi, lalu ada Nurvia Agusta Andriani, Windy Pramesti, Dea Fardianingsi, Fitri Nisa Muzayana, Raihan Tegar, Zahra Aurania Jauhari, lalu ada saya sendiri, yaitu Kamila Anggraini. Yang pertama, kita masuk ke pengertian qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah adalah pokok fikih yang bersifat universal, yang mengandung hukum-hukum syara, yang bersifat umum dalam berbagai bab fikih tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya. Kepentingan qawaid fiqhiyah dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Qawaid fiqhiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah maupun yang bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 dan Al-Quran Surat Al-Nahl ayat 26. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Al-Quran menyebut kata fikih sebanyak 20 ayat, antara lain pada surat At-Taubah ayat 122, begitu pula dalam surah Hud ayat 91. Pengertian qawaid fiqhiyah menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan dasar-dasar bagi fikih. Secara garis besar, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan qawaid fiqhiyah. Hal ini berdasarkan atas realita bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan qawaid fiqhiyah sebagai sesuatu yang bersifat universal dan sebagian yang lain mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas saja. Para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyah dengan qadiyah memandang bahwa qawaid fiqhiyah adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf. Mukallaf ini adalah sebutan bagi seseorang yang perbuatannya telah terkait dengan syariat. Karena itu, qawaid fiqhiyah merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa qawaid fiqhiyah merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara, sehingga tepat sekali apabila didefinisikan sebagai hukum karena memang mengandung hukum-hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat peraturan dalam agama Islam yang terdiri dari 5 hukum, yaitu fardu atau wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat para ulama yang memandang qawaid fiqhiyah disebutkan dengan al-hukum atau al-asl, itulah pendapat yang tepat. Karena dua istilah itu yang menjadi ciri utama dari qawaid fiqhiyah. Sekian dari saya, Kamila Anggraini. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh 421167. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kepada kalian terkait hukum mempelajari qawaid fiqhiyah. Nah, jadi hukum mempelajari qawaid fiqhiyah ini sendiri, yaitu hukumnya fardu kifayah. Nah, mari kita bedah satu persatu setiap kata-katanya. Fardu. Fardu artinya wajib. Jadi, jika tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa, dan jika dikerjakan, maka mendapatkan pahala. Lalu ada kifayah. Kifayah ini cukup berbeda dengan fardu ain. Jadi, semisal fardu ain itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu tanpa terkecuali, berbeda dengan fardu kifayah yang dimana fardu kifayah ini sendiri merupakan
kewajiban yang dimana tidak semuanya harus melakukan kewajiban tersebut. Jadi semisal ada suatu kalangan atau suatu orang di suatu wilayah ada 50 orang. Nah, tetapi sudah ada 25 orang yang mengerjakan kewajiban tersebut. Jadi dapat dibilang bahwa suatu wilayah tersebut sudah melakukan atau sudah memenuhi kewajibannya. Jadi fardu kifayah itu merupakan kewajiban yang dimana cukup beberapa orang di sekitarnya yang harus melakukan kewajiban tersebut. Yang penting ada gitu. Nah, jadi sebagian ulama ini mewajibkan dalam menguasai kaidah-kaidah fikih, terutama bagi para mujtahid, pemegang keputusan, dan terutama bagi para hakim. Jadi untuk ketiga kaum tersebut sangat diwajibkan oleh sebagian ulama untuk mempelajari qawaid fikih itu sendiri. Nah, hal ini diperjelas dengan surat yang dimana di situ merupakan surat dari Umar bin Khattab yang diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana Umar berkata, pelajarilah segala soal yang serupa dan memiliki kesamaan, dan kiaskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebandingnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Denisi dengan NIM 7211421125. Di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan dan keistimewaan qawaid fiqhiyah. Kedudukan qawaid fiqhiyah yang pertama yaitu mempunyai kedudukan yang penting dan amat besar faedahnya. Lalu dapat menampilkan hakikat fikih dan tempat pengambilannya, sumber dan rahasia-rahasianya. Kemudian dalil untuk memutuskan dan memahami permasalahan fikih. Kemudian keistimewaan qawaid fiqhiyah. Yang pertama mempunyai banyak kaidah-kaidah. Lalu perkataan yang ringkas tetapi mengandung makna yang umum. Kemudian setiap kaidah menentukan ciri khusus yang ada pada beberapa himpunan permasalahan, sekalipun datang dari berbagai tema dan bab yang berlainan. Terima kasih. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Nisa Muzayyanah dengan NIM 72114211141 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu faedah mempelajari qawaid fiqhiyah. Dengan kita mempelajari qawaid fiqhiyah, kita akan mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya yaitu membentuk kemampuan fikih yang kuat, mencakup fikih Islam terhadap segala hukum masalah yang berlaku sesuai tempat, waktu, dan situasi, dapat mengetahui tentang rahasia dan hikmah hukum, dapat membedakan dan membandingkan mazhab, pola pikir menjadi rasional, lebih terampil dalam memahami fikih, dan yang terakhir yaitu memiliki ilmu yang luas dan hasil ijtihadnya mendekati kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Pramesti dengan NIM 7211421093. Di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan materi dari qawaid fiqhiyah tentang kitab-kitab dan tokoh ilmu qawaid fiqhiyah yang terdiri dari 4 kalangan. Yang pertama, saya akan memberitahu kepada teman-teman dari kalangan mazhab Hanafi, yaitu ada dari Usul Al-Karki karya Jubaidullah Ibnu Hasan Al-Karki tahun 260 sampai 340 Hijriah. Yang kedua ada Ta'sis Al-Nazar karya Al-Qadi Jubaidullah Ibnu Kumar Ad-Dubusi pada tahun 430 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Ashabah wa Al-Nazhair oleh Jainuddin Ibnu Ibrahim Ibnu Nujaim di tahun 970 Hijriah. Yang keempat ataupun yang terakhir ada Majami Al-Haqqaiq
yang ditulis oleh Abu Sajid Al-Khadimi di tahun 1176 Hijriah. Dan yang kedua ada dari kalangan mazhab Maliki yang terdiri dari pertama ada Anwar Al-Buruq, Fi Anwar Al-Furuq atau lebih dikenal juga sebagai Al-Furuq, Kitab Al-Anwar wal Anwar atau juga Kitab Al-Anwar wal Qawaid As-Sunniyah oleh Al-Imam Shihabuddin Abdul Abbas Ahmad As-Sonhaji Al-Qarafi di tahun 260 sampai 340 Hijriah. Yang kedua ada Al-Qawaid oleh Muhammad ibnu Ahmad Al-Muqarri di tahun 758 Hijriah. Dan yang ketiga ada Lithah Al-Masalik ila Qawaid Al-Imam Malik hasil karya Ahmad ibnu Yahya ibnu Muhammad At-Tilmisani Al-Binsharinsi di tahun 914 Hijriah. Dan yang ketiga ada dari kalangan mazhab Syafi'i yang terdiri dari Qawaid Al-Ahkam fi Masali Al-Anam oleh Cijuddin Cabdul Qasid Ibnu Cabdus Salam di tahun 577 sampai 660 Hijriah. Dan yang kedua ada kitab Al-Asyabah wan Najhair karya Sadraddin Abi Cabdullah Ibnu Murahil Ibnu Wakil Al-Syafi'i tahun 716 Hijriah. Dan yang terakhir ada dari kalangan mazhab Hambali yang terdiri dari Al-Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah oleh Taqiyuddin Abu Al-Qabas Ahmad Ibnu Cabd Al-Halim Ibnu Taimiyah tahun 661 sampai 728 Hijriah. Dan yang kedua ada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Syahrifuddin Ahmad Ibnu Al-Hasan Ibnu Qadi Al-Jabal Al-Maqdisi tahun 771 Hijriah. Sekian penjelasan tentang kitab-kitab dan tokoh dari Qawaid Fiqhiyah. Dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aurania Jawahari dengan NIM 7211421242. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu kaidah fikih. Berikut merupakan 5 kaidah fikih yang utama, yaitu kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat tujuannya. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innama likullim imma nawa. Artinya sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Seperti contoh, ketika kalian sedang sholat zuhur, kalian lupa ada di rakaat kedua atau ketiga, maka akuilah rakaat keduanya. Kemudian contoh selanjutnya, apabila ada seorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tetapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dasar kaidah ini yaitu sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan sholat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah atau membatalkan sholatnya, sampai
dia atau orang yang sholat mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Seperti contoh, ketika kalian sudah berwudu, kemudian beberapa saat kemudian kalian merasa ragu apakah telah batal atau belum, apakah sudah hadas atau belum. Namun dalam kaidah ini, keraguan batal atau tidak itu tidak berpengaruh. Maka keraguan ini tidak bisa menghilangkan status suci. Tetaplah yakin bahwa kalian masih suci atau belum batal wudunya. Kemudian contoh lain, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000. Sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka di sini yang dianggap yakin adalah harga penjualnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sulasi dengan NIM 72114211035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Zara mengenai kaidah dan contohnya. Kaidah yang ketiga adalah kesukaran, kesulitan atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Fal musyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedang al-taisir berarti kemudahan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya, sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dasar kaidah ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan Al-Hajj ayat 78. Contoh dari kaidah ketiga ini adalah seorang yang meminjam barang kepunyaan orang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga pasaran. Selanjutnya adalah kaidah yang keempat. Kaidah keempat adalah kemudaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah yang artinya tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tabrani. Contoh dari kaidah keempat ini adalah larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kemudian kaidah kelima. Kaidah kelima adalah adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang artinya apa yang kaum muslim anggap baik, maka baik pula menurut Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kaum muslim anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh dari kaidah kelima ini adalah transaksi kurs mata uang. Penyelesaiannya, transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi. Hal tersebut dibenarkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurfia. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Agusta Andriani dengan NIM 72114211059. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari paparan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan materi dari Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum, serta terdapat tujuan-tujuan yang dimaksud dalam persyariatannya. Nah, pengertian dari etimologi yang sudah dijelaskan teman saya menyebutkan bahwa qawaid fiqhiyah merupakan aturan yang sudah pasti atau patokan dasar-dasar bagi fikih.
Oleh karena itu, kaidah fikih terdiri dari banyak pengertian. Karena kaidah fikih bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya. Kaidah-kaidah fikih mempunyai contoh penerapan yang cukup banyak, baik berkaitan dengan permasalahan ibadah ataupun muamalah, yang artinya interaksi antara sesama manusia. Maka terdapat banyak faedah mempelajari qawaid fiqhiyah, antara lain yakni membentuk kemampuan fikih yang kuat, menyakup fikih Islam terhadap segala hukum masalah yang berlaku sesuai tempat, waktu, dan situasi. Selain itu juga terdapat kitab-kitab dan tokoh ilmu qawaid fiqhiyah, antara lain dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Maliki, dan juga dari kalangan mazhab Hambali. Nah, sekian kesimpulan dari materi qawaid fiqhiyah. Kesimpulan adalah materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.